Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrus Selvira Dewi Rozi. Saya adalah pendidik muda dari Kabupaten Tanah Datar yang bertugas untuk melaksanakan pengendali mutu dan evaluasi dampak pada program PAUD di wilayah kerja yang sudah ditetapkan kepada saya. Adapun tugas saya selaku seorang pendidik, yaitu mulai dari membuat suatu perencanaan, kemudian melakukan pemantauan, melakukan penilaian, melakukan pembimbingan dan pembinaan pada pendidik dan tenaga kependidikan, terakhir baru membuat laporan. Pada saat ini saya lebih memfokuskan uraian kegiatan saya pada kegiatan pembimbingan pada pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga PAUD, di mana dalam melaksanakan tugas ini saya melihat masih ada PTK dari lembaga PAUD binaan saya dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka. Mereka masih saja merasa kebingungan, mereka merasa resah, tetapi mereka mempunyai semangat belajar tentang kurikulum merdeka dan ada di dalamnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini saya dapatkan berdasarkan analisis hasil pemantauan yang saya lakukan sebelumnya. Nah, pada tahun sekarang, lembaga PAUD saya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Akan tetapi di antara mereka yang menerapkan kurikulum merdeka tersebut mengakui dan merasakan mereka merasa kebingungan, perlu banyak belajar, kemudian perlu juga banyak berdiskusi secara interaktif akan kebingungan mereka terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita ketahui bersama, pada implementasi kurikulum merdeka di Satuan PAUD, di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Namun, PTK saya yang merasa kebingungan terkait dengan hal itu, maka saya tidak membiarkan dengan begitu saja. Saya mengambil suatu strategi atau bergerak cepat dengan cara gercep implementasi kurikulum merdeka melalui komunitas praktisi butiran berlian, di mana gercep artinya gerak cepat. Saya di sini melakukan gerak cepat implementasi kurikulum merdeka melalui komunitas praktisi butiran berlian. Butiran berlian adalah nama komunitas praktisi yang saya buat. Gercep ini diartikan sebagai gerak cepat melalui komunitas praktisi, di mana komunitas praktisi ini merupakan suatu kumpulan pendidik dan tenaga kependidikan yang terhimpun, di mana sebelumnya mereka mempunyai semangat belajar terkait dengan keresahan, kebingungan mereka tentang kurikulum merdeka, sehingga nantinya dalam komunitas praktisi ini mereka akan belajar secara bersama-sama secara rutin, berinteraksi sesuai dengan ketetapan atau ketentuan yang sudah mereka susun sebelumnya. Untuk kita ketahui bersama, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan dan juga memperhatikan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Pemahaman terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat perlu sekali diberikan pada pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga nantinya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ada hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi maupun cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Bapak Ibu telah belajar tentang bagaimana kita bisa memetakan kebutuhan belajar murid yang kita lihat lewat 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini harus selalu menjadi dasar bagi praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan
3. Pemetaan kebutuhan tadi. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Diferensiasi itu sendiri bisa kita lakukan dalam beberapa strategi. Namun, dalam modul ini kita akan fokus pada 3 strategi saja, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas tentang diferensiasi konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu, sebenarnya konten itu apa sih? Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika Bapak Ibu masih ingat, Tomlinson memberikan kita alat yang disebut equalizer, yang dapat membantu guru mengukur readiness atau kesiapan murid. Coba kita lihat equalizer ini. Jika memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan. Siapa yang perlu diberikan bahan-bahan belajar yang sifatnya foundational, dan siapa yang akan kita berikan bahan-bahan belajar yang jenis informasinya bersifat transformatif atau transformasional. Bahan-bahan belajar yang bersifat foundational atau mendasar, misalnya dasar-dasar, fakta umum, prinsip-prinsip. Jadi, sifat dari informasi, ide-ide, atau teks yang harus diakses oleh mereka juga harus di level yang mendasar. Baik ibu-ibu semuanya, kita kan sudah melakukan kegiatan komunitas praktisi kita pada hari ini. Ini masih terkait dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di satuan PAUD. Nah, sepanjang dari apa yang kita pelajari selama di komunitas praktisi ini, kami sangat berharap sekali apa yang dirasakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di satuan PAUD itu bisa terbantu. Karena kita di sini adalah satu wadah tempat belajar kita bersama tentang kurikulum merdeka, di mana di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi dari materi-materi yang sudah kami sampaikan beberapa hari yang lalu atau setiap pertemuan. Kira-kira dari PAUD kita Permata Bunda, apa yang mungkin bisa disampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Apakah di sekolah ini atau baik dari kepala sekolah masih merasa kebingungan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak? Setidaknya yang kami inginkan di sini adalah ada satu perubahan di sekolah sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu memang sudah bisa dilaksanakan di sekolah. Kira-kira bagaimana Bu ini? Terima kasih Bu Uji, mungkin izin saya coba jawab, terus nanti mungkin ada bunda-bunda dari guru kelas kalau ingin menambahkan. Untuk kita di PAUD Permata Bunda, alhamdulillah pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita laksanakan adalah bahwa anak-anak ini diawali kita kelompokkan anak ini sesuai dengan kelompok usianya masing-masing, dan dalam proses pembelajaran anak ini kami tempatkan atau kami kelompokkan sesuai dengan minat dan bakat anak. Mungkin seperti yang kami sampaikan di sesi awal kepada Bu Rozi tadi, ada anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi kita bedakan dengan anak yang dengan gaya belajar visual. Jadi kami sudah coba terapkan itu, dan yang kami rasakan semoga ke depan kami bisa lebih maksimal lagi. Tapi yang kami rasakan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, masing-masing anak dapat menunjukkan performa dan berarti kemampuannya masing-masing. Jadi kita bisa temukan kelebihan dan gaya belajar dari masing-masing anak. Mungkin itu dari saya, Bu Ji. Silakan ditambahkan.
Terima kasih Bu. Ini artinya di sini di PAUD kita Permata Bunda sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di PAUD. Nah, kemudian kami mungkin bisa dari salah satu anggota komunitas kita. Apakah komunitas praktisi ini sangat membantu untuk kegiatan belajar kita Bu EE? Ya, terima kasih Bu Oji. Alhamdulillah kegiatan komunitas ini sangat membantu sekali bagi kami sebagai guru ataupun komite pembelajaran, karena di sini di pertemuan ini Gercep implementasi kurikulum merdeka melalui komunitas praktisi ini sebenarnya bisa diartikan sebagai gerak cepat implementasi kurikulum merdeka melalui komunitas praktisi, dan hal ini merupakan strategi sederhana yang saya buat untuk mengatasi masalah terkait dengan kebingungan dan keresahan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum merdeka. Nah, sehingga pada komunitas praktisi yang saya buat ini menjadi wadah atau tempat belajar secara bersama-sama, secara rutin oleh pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga nantinya mereka tidak merasa kebingungan lagi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum merdeka.